WhatsApp bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Oke. How are you? Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga di materi variasi kombinasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Jadi untuk permainan bola kecil kita akan membahasnya di hari ini, yaitu ada dua permainan di kategori permainan bola kecil. Yang pertama permainan bola rounders, bacanya agak susah ya, permainan bola rounders. Yang kedua bola kecil tenis meja. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih, lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi, mungkin teman-teman sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan permainan bola kecil. Mungkin di gambaran teman-teman, di pikiran teman-teman, oh permain bola kecil mungkin bolanya ukurannya kecil kali ya, nggak mungkin pemain bola kecil bolanya dengan ukuran besar. Mungkin pemikirannya hampir sama kayak Pak Iqbal. Jadi permainan bola kecil itu dimainkan dengan medianya bolanya bola kecil. Kemudian di permainan bola kecil ada teknik dasarnya, ada gerakan dasarnya. Gerakan dasarnya yang biasa kita praktekkan ada gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Kemudian ada variasinya, ada beberapa macam gerakan. Kemudian ada kombinasinya, ada kombinasi gerakannya. Jadi penggabungan sebuah gerakan. Jadi benar-benar dalam permainan olahraga banyak gerakan, entah gerakan berlari, berjalan, melompat, meloncat. Nah itu banyak banget lah. Nah di sini kita akan bahas permainan bola kecil. Yang pertama bola rounders, yang kedua tenis meja. Kemudian pembagian macam-macam permainan bola kecil ada banyak. Yang pertama kalian sudah tahu bola kasti. Yang kedua yang kita akan bahas bola rounders. Yang ketiga lagi kita akan bahas lagi tenis meja. Yang keempat bulu tangkis. Yang kelima bola tenis. Yang raketnya gede tuh kayak pentungan nyamuk. Itu masih permainan bola kecil. Yang keenam sebenarnya bola takraw. Menurut teman-teman bola takraw itu masuk permainan bola kecil atau tergolong dalam bola kecil enggak? Kalau baik sendiri sih permainan bola sepak takraw itu permainan bola kecil karena dimainkan dengan ukuran bolanya tuh nggak terlalu besar sih, segini bola takraw. Jadi macamnya banyak banget lah permainan bola kecil, hampir sama pembagiannya, macam-macam jenis permainan olahraganya hampir sama kayak permainan bola besar. Bola besar pun banyak, nah bola kecil pun banyak macam-macamnya. Jadi sebelum kita akan melangkah jauh membahas tentang materi kemudian mempraktekannya, kita review dulu nih, oke? Kita review materinya baru kita praktek biar teman-teman nggak ada yang bertanya ini kok nggak ada reviewnya, nggak ada materinya nih. Nah kita baiklah akan bahas materinya di sini. Sebelumnya kita review ke materi sebelumnya, permainan bola besar kalian sudah membahas, sudah mempraktekkan di rumah. Nah sekarang kita masuk ke permainan bola kecil. Kemudian kalian diperhatikan, dicermati dengan seksama dan baik-baik bagaimana cara prakteknya, melakukannya dengan baik, dengan betul, dengan benar. Nah kita akan bahas di sini. Jadi untuk permainan bola kecil manfaatnya sangat banyak. Selain menyehatkan tubuh kalian, bisa melatih motorik, pola berpikir kalian, bisa melatih psikis kalian, mental kalian, kemudian melatih emosional. Jadi permainan bola kecil bisa melatih bagaimana cara kita mengontrol emosi kalian, emosi kita pada saat bermain di permainan cabang olahraga bola kecil. Kita akan memulai untuk prakteknya. Untuk sebelum praktek kita ada langkah-langkahnya nih. Sebelum melakukan aktivitas mungkin kalian udah tahu. Jadi kita berdoa dulu sebelum pemanasan, habis berdoa kita pemanasan. Setelah pemanasan kita masuk ke materi inti, yaitu praktek. Setelah praktek ya udah kalian boleh bebas. Tapi diusahakan setelah praktek kalian melakukan gerakan pendinginan, gerakan closing, yaitu penutupannya bisa dilakukan dengan cara berjalan atau istirahat, minum makanan ringan ataupun air. Itu tergantung versi teman-teman. Oke, kita akan melanjut ke praktek. Jangan lupa kita berdoa dulu agar aktivitas
pagi hari ini sampai sore diberikan kelancaran, kemudahan sampai aktivitas malam hari. Oke, biasa ada berdua, kepala ditundukkan, kedua tangan diangkat. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kita lanjut ke pemanasan. Dihitung bersama-sama pada saat pemanasan. Biasa hitungannya nggak berubah dari 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, teman-teman bisa diingat-ingat, untuk pemanasan kakinya dibuka selebar bahu. Kalau bahu kalian selebarnya segini ya sesuai dengan bahu kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang ke gerakan kaki. Dimulai dari kaki kanan diangkat ke atas, posisi pandangan tetap menghadap ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanannya ditarik ke depan, posisi kaki kirinya lurus, ditekuk ke depan kaki kanan. Kedua tangan memegang lutut kaki kanan kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putarkan gerakan pergelangan kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita akan memperkenalkan alat-alat yang dipersiapkan medianya untuk praktek bola rondes. Jadi untuk permainan bola rondes, teman-teman bisa diketahui permainan bola rondes hampir sama kayak permainan bola kasti. Teknik dasarnya ada melempar, menangkap, memukul. Jadi kenapa ada di gerakan dasar seperti non lokomotor, manipulatif. Nah di sini kalian ntar juga akan mengetahui di mana contoh gerakan non lokomotornya, dan gerakan manipulatifnya di bagian praktek di mananya. Di situ ntar ada, di situ akan kita ketahui. Nah di sini Pak Iqbal akan memperkenalkan medianya, alatnya. Yang pertama ada pentungan kasti. Ini bisa disebut dengan kayu kasti pentungannya. Ini berbahan dibuat bahannya dari kayu. Ini 90% dari kayu. Ini kalau yang ukuran pentungan yang standar. Kalau yang lebih bagus biasanya sini ada pegangannya nih, pegangan karetnya agak tipis. Nah untuk panjang pentungan bola kasti ini panjangnya 80 cm. Kok pendek banget 80 cm ya? Nah, ini panjangnya 80 cm. Kemudian panjang pegangannya sini ada batasnya nih. Nah dari pegangan ini segini, nih panjangnya 40 cm. Nah di sini yang kedua ada bola kasti dengan lebar kelilingnya, diameternya kurang lebih 19 sampai 20 cm. Kemudian ketiga ada base. Tempat base itu tiang hinggap untuk para pemain. Jadi untuk pemain penyerang itu tugas pemain penyerang sebagai pemain pemukul. Pemain pemukul itu namanya pemain penyerang. Kemudian
pemain bertahan itu pemain yang melemparkan bola atau melambungkan bola. Dan kita akan bahas lebih jauh lagi. Jadi kita mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak non lokomotor manipulatif dalam permainan bus. Yang pertama kita mempraktekkan gerak non lokomotor. Mungkin udah tahu teman-teman, gerak non lokomotor gerakan yang tidak berpindah tempat atau gerakan yang tidak ditandai adanya perubahan perpindahan tempat. Kemudian gerak manipulatif, lebih simpelnya untuk definisinya, pengertian manipulatif adalah gerakan yang ditandai dilengkapi dengan sebuah media, sebuah alat. Jadi gerak manipulatif yaitu gerakan yang didukung adanya praktek berupa media alat, itu gerakan manipulatif. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana cara gerakan melambungkan bola atau melempar. Jadi yang pertama melambungkan bola atau melempar. Untuk lebih jauh permainan bola tundus, jadi kalian harus belajar teknik dasarnya, yaitu melempar bola, melambungkan bola. Melempar ada 3, yaitu melempar dengan menyusur tanah, kemudian kedua melempar datar, yang ketiga melempar lambung, kemudian ada memukul. Menangkap dulu. Menangkap pun ada 3, menangkap dalam posisi menyusur tanah, mendatar, kemudian menangkap dalam posisi melambung. Kemudian pukulan pun ada 3, memukul ada 3. Cara memukul bola undes, ada pukulan bola menyusur tanah, kemudian yang kedua memukul dengan cara bola mendatar, dan memukul dengan cara bola melambung. Nah, di sini kita akan belajar cara melambungkan bola. Oke. Yang pertama bawahnya kalian bisa dilihat posisi kaki kalian dibuka selebar bahu. Kemudian pada saat melempar, posisi kaki kiri yang depan, posisi kaki kiri kalian depan, kaki kirinya depan. Nah, posisi badannya agak menyerang nih, tapi pandangannya ke depan. Kemudian tangan kalian pada saat memegang bola tenis, bola ludes itu sejajar dengan bahu. Kemudian kalian lempar ke atas lambungnya. Oke? Biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, let's go. Kita akan collab sama teman Pak Iqbal untuk melakukan lemparan melambung. Oke, kita akan praktekkan. Jadi ini akan contohkan Pak Iqbal melambungkan bola. Tadi udah dijelasin tutorialnya, posisi tubuh dan kakinya, kaki kiri depan, posisi tubuh kalian menyerang, pandangan ke depan, tangannya sejajar dengan bahu, kemudian bola dilambungkan. Pertama kita akan belajar melempar atau melambungkan bola ke atas. Oke, nah ini gantian Pak Iqbal yang menangkap. Nah, ini pada saat menangkap bolanya hampir kayak menangkap bola besar, kayak pemain sepak bola. Jadi bolanya gini. Kayak tangannya posisinya dirapatkan, kemudian jari kalian buka, jangan ditutup. Kalau tutup itu bukan menangkap, itu namanya tepuk tangan. Oke, kita ulang. Kita menangkap dalam posisi lambung. Kemudian lemparan mendatar, yang bisa posisi kaki kiri di depan. Lemparan yang tadi yang pertama melambung, sekarang mendatar. Tangannya di depan, posisinya sejajar dengan bahu, tapi bolanya ukurannya sedada. Nah, kayak gini nih. Nah, ini lemparan mendatar ya. Kita ulang lagi. Nah, ini contoh gerakan non lokomotor dan manipulatif. Wah, ini melambung nih. Ulang lagi. Tadi mendatar, oke. Jadi non lokomotornya kalian dia berpindah tempat berdiri. Ini non lokomotornya tubuh kalian berdiri. Kemudian non lokomotor manipulatifnya pada saat melempar. Nah, contoh gerak manipulatif melempar, memukul, menangkap, dan menendang dan menyundul. Nah, di sini termasuk dari gerak manipulatif melempar. Ini manipulatifnya melempar. Lemparan datar. Oke. Kemudian yang ketiga, posisi melambungkan bola, melempar bola dengan posisi menyusur ke tanah. Jadi posisi kaki kiri di depan, kaki kanannya di bawah, ditekuk. Nah, kaki kirinya agak berdiri jongkok. Kita lempar ke bawah. Ini namanya menyusur tanah, lemparan menyusur tanah. Cara menangkapnya gini. Nah, ini tangannya gini. Tangannya bukan pada saat bola datang, tangan sebenarnya. Ulang lagi. Ini cara melempar yang salah gini. Tangannya gini nih. Bola jadi kelewat. Jadi pada saat menangkap bola menuju tanah, tangannya posisinya gini. Kayak mau menangkap bola. Oke. Nah, yang kedua, menangkap bola. Menangkap bola ludes yaitu ada 3, sama kayak
melambungkan bola atau melempar, ada menangkap bola menusuk tanah, mendatar sama melambung. Kita akan mempraktikkan yang pertama dulu, menusuk tanah. Ini cara menangkap bola menusuk tanah. Oke, jadi posisi kaki kanan kalian di bawah lututnya, kemudian lutut kanan kaki kirinya diangkat. Kita ulang lagi, menangkap bola menusuk tanah. Nah, yang kedua, menangkap bola dengan mendatar, lemparan mendatar. Ya. Nah, tangannya gini ya. Jadi kita sambil menunggu bola, itu pun refleksnya sambil mengambil. Oke. Yang ketiga, menangkap dengan lemparan bola melambung. Nah, oke. Sekali lagi kita ulang. Yang ketiga, cara memukul. Kita akan mempraktekkan memukul bola ludes. Jadi untuk pukulan pada saat permain bola ludes itu berbeda. Pada saat memukul bola menusuk tanah, jadi pukulan kayunya pentungannya posisinya gini, di atas bahu kalian. Jadi pada saat kalian memukul dengan lemparan bola melambung, itu kebalik, pentungannya di bawah. Kemudian kalau pukulan bola lemparan bola mendatar sejajar. Nah, kita akan praktekkan pukulan yang pertama, pukulan menyusur tanah. Aku lemparannya. Saya atas. Nah, ini sebenarnya bolanya sih harusnya mendatar teman-teman, cuma karena bolanya agak kencang. Sebenarnya gini, jadi posisi pentungannya ke atas, kemudian kita pukulan ke bawah. Kita ulang lagi. Oke, jadi itu contoh spesifik dari pukulan mendatar. Nah, sekarang kita pukulan menyusur tanah, sekarang lemparan dengan memukul bola melambung. Wah, ini malah kebalik teman-teman. Ini seharusnya melambung, tadi hasil bolanya kok malah mendatar, ini kebalik. Yang betul bolanya harusnya melambung. Bisa melambung ya. Kita ulang lagi, pukulan bola melambung. Oke, kita ulang lagi biar hasilnya sukses. Wah, ini bener ya. Tapi bolanya kok belok, tapi ini hasilnya benar. Nah, sekarang pukulan bola lemparan mendatar. Nah, ini sejajar nih, kayak gini, ya. Mendatar. Oke, ini betul. Kita ulangi sekali lagi. Nah, ini mendatar, oke. Mungkin kalian sudah tahu. Tadi kita udah mencontohkan. Nah, next kita bagaimana sih? Thank you bro, sudah bantu. Jadi kita akan review teknis permainannya. Jadi konsep permainan bola ludes itu ada tim penyerang, kemudian ada tim bertahan. Kemudian di situ ada poin yang dianggap mati atau dianggap tidak sukses. Jadi di permainan bola ludes, cara permainannya yang pertama ada dibagi dengan 2 tim permainan. Jadi permainan dibagi ada 2 kelompok, ada 2 tim. Ada regu pemukul dinamakan dalam permainan bola ludes itu regu penyerang, kelompok penyerang. Kemudian regu bertahan nih, dalam permainan bola ludes regu bertahan, katakan dia regu pelempar atau pelambung. Nama lainnya bowler. Regu bertahan, regu pelambung bola untuk mengasih ke penyerang lawan, namanya itu regu bowler, yaitu regu bertahan pada saat melambungkan bola. Kemudian lapangan bola ludes beda sama lapangan bola kasti. Untuk jenis permainan hampir sama tuh, cuma bedanya di lapangannya saja. Kalau lapangan bola kasti berbentuk persegi panjang dengan posisi panjang kali lebar. Itu mungkin masih rumus matematika kimia. Nah, sekarang untuk yang ludes berbentuk 5 segi 5. Jadi masing-masing lapangan ludes sisinya panjangnya 15 meter. Hampir sama kayak bentuk bangun riang persegi. Jadi masing-masing sisinya panjangnya 15 meter. Itu bentuk lapangan ludes. Panjangnya masing-masing sisi segi 5 itu 15 meter. Kemudian panjang lebar tengah lapangannya nih. Jadi panjang lebar lapangan untuk yang posisi pemukul itu panjangnya 12 meter. Jadi contohnya ini nih. Ini lapangan. Pak Iqbal akan menggambarkan sebuah
lapangan bola undes. Ini gambarnya segi 5. Jadi kayak gini, kita tiang base-nya pakainya kon. Soalnya di sini nggak ada tiang base, jadi pakainya kon. Jadi bentuknya kayak gini. 5 segi 5. Oke, mungkin gambarannya ini teman-teman. Nah, di sini nah, tadi yang sempat Pak Iqbal bicarakan, maksudnya posisinya gini. Ini konsep permainan rundes lapangan segi 5. Nah, di sini lebar panjangnya nih. Lebar lapangan rundes itu 12 meter dari posisi base pertama sampai base yang terakhir, base keempat. Yang hingga keempat ini 12 meter. Kemudian masing-masing panjang sisi lapangan rundes ini 15 meter dari sisi 1, kedua, ketiga, keempat masing-masing 15 meter. Nah, cara permainannya yang di tengah sini nih, yang di kon yang tengah ini regu pemukul atau regu penyerang. Yang di sudut yang di sini depan itu namanya regu bertahan atau regu pelambung bowler. Di sini tugasnya regu pemukul. Kemudian regu penyerang atau regu pemukul itu maksimal batasan pukulannya dikasih 3 pukulan. Jadi untuk prosedur pemain bola rundes, regu penyerang, regu pemukul itu setiap kelompok dikasih 3 pukulan. Nah, di sini ada base pertama, base kedua, base 3, base 4. Ntar kalian bisa lihat cara permainan bola rundes. Ntar Pak Iqbal kasih video referensinya. Pak Iqbal ambil contoh dari video teman yang lain. Ntar aku masukkan di channel YouTube Pak Iqbal, oke? Ntar kita lanjut materi ke tenis meja. Oke teman-teman, kita lanjut permainan bola kecil yang kedua, yaitu permainan tenis meja. Mungkin teman-teman sudah ingat bentuk lapangan tenis meja. Betul sekali, berbentuk persegi panjang. Kemudian untuk jumlah permainan tenis meja ada berapa? Jadi ada kategori. Yang pertama 2 kategori. 1 pemain single. Jadi kayak pemain bulu tangkis, ada single, ada ganda. Jadi permainan tenis meja itu ada 2 kategori permainannya. Cara permainannya yang dilakukan pertama dengan 1 permainan, 1 pemain orang single atau ganda 2 orang. Kemudian untuk teknik dasarnya, biasanya untuk permainan tenis meja itu gerakannya gerakan non lokomotor. Pada saat gerakan lokomotor itu contohnya gerakan servis. Ada juga pada saat gerakan memegang bat. Kemudian gerakan lokomotor. Ternyata ada banyak gerakan dasarnya, gerakan non lokomotor yaitu berdiri pada servis. Kemudian gerakan yang kedua lokomotor. Lokomotornya itu berpindah tempatnya pada saat dia menerima bola pengembalian dari lawan pada saat lawan servis. Yang ketiga itu manipulatifnya, gerak manipulatifnya pada saat serpen memukul. Kan contoh gerak manipulatif masih ingat kan teman-teman, yaitu gerakan salah satunya memukul. Kemudian pada saat serpen ada bola lemparan, itu manipulatif juga. Karena contoh gerak manipulatif terdiri ada 4-5 macam: melempar, memukul, menangkap, menyundul, menendang. Itu contoh gerak manipulatif. Nah sekarang nih, oke, di sini ada media buat permainan, ada alatnya, alat peraganya. Itu ada alat peraganya sebenarnya untuk tenis meja ada banyak sih. Kita pecah beberapa macam bagian. Yang pertama yaitu di padnya. Alat yang pertama pad. Jadi pad ini fungsinya sangat vital, sangat penting buat permainan tenis meja. Tanpa pad itu nggak bisa. Lalu teman-teman main tenis meja pakainya raket, itu salah. Kalau pakainya bola besi itu salah, itu bukan namanya tenis meja. Beda, lain cerita. Kemudian yang kedua ada bola pingpong. Ini bolanya kecil. Kenapa dinamakan permainan bola kecil ya? Bolanya kecil. Kemudian yang ketiga di sini ada net. Ini netnya ada nih.
ini net. Yang keempat itu meja tenis lapangannya. Yang kelima besi buat penyangga meja lapangan tenis meja. Kemudian untuk masing-masing tinggi masing-masing dari berat tingginya. Untuk berat bola tenis meja beratnya 40 mm, 2,7 gram. Di lebar diameternya itu 40 mm. Berat bola tenis meja 2,7 gram. Oke. Mungkin teman-teman tahu lah, di situ kan ada buku paketnya. Kalian bisa lihat di buku paket kalian. Di halaman 48. Kemudian panjang lapangan tenis meja itu 274 cm. Ingat-ingat, panjang lapangan tenis meja 274 cm. Dan lebar lapangan tenis meja, teman-teman mungkin tahu di bukunya 152 meter. 152,5 cm. Tadi panjangnya 274 cm, lebarnya nih 152,5 cm. Kemudian tinggi netnya itu 15,20 cm. Jadi tinggi net tadi udah dicontohkan tinggi netnya nih. Ini tinggi net nih. Ini tinggi netnya 15,25 cm. Kemudian tinggi tiang penyangga lapangan tenis meja tingginya 76 cm. Tinggi besinya penyangga lapangan tenis mejanya. Dan panjang net permainan tenis meja panjangnya, kalau di permainan nasional internasional itu panjang netnya 183 cm. Jadi panjang netnya itu 183 cm, tinggi netnya nih 15,25 cm. Nah, habis ini kita masuk ke langkah teknik dasar di permainan tenis meja. Yang pertama kita memasuki cara memegang bat. Cara memukul. Yang pertama ada memegang dengan Shake header grip. Shake header grip itu mungkin bahasa India kali ya. Kalau mau bahasa India bukan bahasa Inggris. Shake header grip. Jadi kalian bisa lihat jari telunjuknya di depan batnya, karet, nah ibu jarinya di sini. Kayak gini. Jadi kayak gini. Kemudian ada lagi smell grip. Smell grip beda lagi kayak gini smell grip. Jadi ada Shake hand grip, smell grip kayak gini cara memegangnya. Oke, kalian bisa lihat kan? Nah, kita memasuki di servisnya, cara servisnya. Servisnya ada dua, ada backhand dan forehand. Nah, pada saat servis backhand kalian bisa melakukan yang tadi Pak Iqbal jelaskan, memegang dengan Shake grip, smell grip ataupun fore grip. Oke. Nah, kita akan mempraktekkan dengan servis backhand. Backhandnya dengan memegang cara yang pertama Shake grip. Servis backhand jadi kayak gini nih. Pada saat servis backhand kaki kalian agak tekuk, kemudian tubuhnya condong ke depan kayak gini. Bolanya taruh di sebelah kiri kalian, kemudian dilempar ke atas mata kalian. Pukul. Nah, table tenisnya nih, batnya tarik ke bawah, pukulannya gini. Itu namanya servis backhand. Nah, yang kedua servis forehand grip. Forehand grip beda lagi. Kalau forehand tangannya kalian di bawah. Kalau yang backhand di atas, tangannya lemparannya sampai tangan ke atas. Kalau forehand ke bawah. Kemudian tangannya kalau yang servis backhand tangan tarik ke belakang. Nah, kalau forehand di agak sejajar gini. Pukulannya hampir sama, cuma beda di gerakan tangannya. Sama kalau forehand tuh kakinya agak ditekuk condong ke depan, tapi pandangannya miring lurus kayak gini. Kalau yang backhand miring, kalau yang forehand lurus. Bisa juga kayak gini. Jadi variasi sarapan orang pada saat permainan tenis meja berbeda-beda. Ada yang condong kayak gini, ada yang kayak gini. Itu tergantung selera orang masing-masing. Jadi kalian bisa paham ya.
Ntar kalian bisa lihat, ntar ada tutorial videonya, cara sarapan, kemudian cara pengembaliannya. Ntar Pak Iqbal masukin. Oke? Cukup sekian. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktikannya dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini musimnya kondisinya masih kurang kondusif, kurang baik, masih ada virus corona. Jadi kalian jaga kondisi dengan berolahraga pada saat hari libur. Ingat, pada hari libur kalian berolahraga, entah lari jogging, jalan santai ataupun go sepeda untuk mengembalikan stamina kalian biar lebih sehat lagi, biar kondisinya fit lagi. Jadi liburan kalian itu lebih produktif, lebih bermanfaat untuk kegiatan yang di rumah, aktivitas di rumah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.